Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari ISPS untuk matematika kelas 4 di bab 3 KPK dan FPB di latihan ulangan bab 3 ya untuk paket 2 di halaman 73 sampai dengan 74. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas dari video Karina ya. Nah, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judulnya. Nah, kalau mau lihat yang lebih lengkap, nanti adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nah, di sini ada daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat playlist matematika, berarti klik yang ini, klik linknya biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat untuk ISPS, berarti pilih yang ini ya, kelasnya kelas berapa. Nanti ada kelas 5 dan kelas 6-nya. Nah, nanti di sebelah kanan akan ada daftarnya. Ini dibuatnya bisa adik-adik cari mau lihat latihan berapa, halaman berapa, dan pembahasannya tentang apa. Atau dari babnya juga bisa. Nah, kemudian adik-adik kita mulai ya untuk soal yang pertama. Bilangan berikut sekaligus merupakan kelipatan dari 4 dan 6 adalah titik-titik. Nah, kita akan cari dulu ya kelipatannya. Kelipatan dari 4. Ya, 4, kemudian 8, 12, kemudian 16. Kita akan buat sampai sekitar 30-an ya. Kemudian 20, 24, kemudian 28, dan 32. Lalu sekarang kelipatan 6. 6, 12, kemudian 18, 24, 30, kemudian 36. Nah, sekarang kita lingkari yang merupakan kelipatan 4 dan 6. Ya, 12, kemudian 24. Nah, hanya ada 2 ini ya, kita cari di sini yang merupakan jawabannya adalah ini, yang 24 yaitu C. Nomor 2, bilangan yang memiliki kelipatan 26, 39, kemudian 52 dan 65. Ya. Nah, ini kita bisa mencari selisihnya adik-adik. Ya, bisa dari ke sini atau bisa dari yang terakhir ya. Kita cari selisihnya. 39 dikurangin 26. 39 kita kurangi dengan 26. 9 dikurang 6, 3. Ini 1. Berarti ini 13. Ini kita cari juga selisihnya. 52 dikurangin 39. Nah, ini tidak bisa, kita pinjam 1, 12 kurang 9, 3. Ini tinggal 4, nah 13. Nah, ini berarti kelipatannya 13 ya. Jadi, jawabannya adalah B. Lalu nomor 2, kelipatan persekutuan pertama dari 12 dan 18 adalah titik-titik. Ya, 2 kelipatan persekutuan. Nah, kita cari dahulu kelipatannya. Kelipatan 12-nya dulu ya. Nah, kelipatan 12 berarti 12, 24, kemudian 36, 48, 60, kemudian 72. Lalu kelipatan 18. 18, 36, 54, 72, dan seterusnya. Nah, jadi kelipatannya adalah 36 dan 72 ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, adik-adik, Karina ada tips. Kalau misalnya kita diminta untuk menentukan nih kelipatan persekutuan. Ya, misalnya ini kan 2 ya, jadi gampang kita nyarinya. Tapi kalau misalnya dimintanya 4 kelipatan persekutuan pertama, itu kan cukup panjang nanti kita membuat kelipatannya. Nah, caranya ini kan adalah kelipatan yang pertama, yaitu 36. Ya. Nah, berikutnya pasti adalah loncatnya tuh sama. Seperti ini contoh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 1, 1, 2 gitu ya. Jadi kita tinggal mengalihkan saja, berarti kan kelipatan ketemu pertama itu 1 kali 36. Ya, kelipatan persekutuan keduanya pasti 2 kali 36. Kelipatan persekutuan ketiganya adalah 3 kali 36. Ya, 4 kali 36 dan seterusnya.
Ya, jadi itu cara mudahnya. Nah, kita lanjut ke nomor 4, pasangan bilangan berikut yang memiliki faktor persekutuan 9. Ya. Nah, ini kita bisa cari dengan seperti ini. Yang A ya, yang A dulu. Yang A, 18 kita bagi 9. 2 ya, ada hasilnya. Kemudian 24 kita bagi dengan 9. Nah, ini tidak ada hasilnya ya, jadi bukan A. Lalu yang B itu 18 dan 45. Tadi 18 bisa ya hasilnya 2. Kalau 45 kita coba cari. 45 bagi 9, nah ini ada hasilnya 5 ya. Nah, ini kemungkinan yang pertama kita biarin dulu. Kita harus coba yang C dan D dulu supaya memastikan jawabannya betul yang B atau bukan ya. Berarti sekarang kita coba yang C. C itu 32. 32 kita bagi dengan 9, ini tidak bisa. Kemudian 36 kita bagi 9 dapat 4. Yang D itu 36 tadi bisa ya 4. Lalu yang 40-nya. Nah, 40 kita bagi 9 ini tidak bisa. Berarti jawabannya betul ya, yang B ya, yang 18 dan 45. Nomor 5, faktor prima dari 52 adalah titik-titik. Faktor prima kita akan cari dulu faktornya dengan menggunakan tabel perkalian. 52 terdiri dari 1 kali 52, kemudian 2 kali 26, kemudian 4 kali 13. Faktornya kita tulis dulu ya. Faktornya adalah 1, 2, kemudian 4, 13, 26, dan 52. Ya, kemudian kita cari yang merupakan bilangan prima dari faktor-faktor ini yang mana? Yaitu 2 dan 13 ya. Berarti jawabannya 2 dan 13 yang C. Nomor 6, KPK dari 60 dan 90. Nah, kita gunakan pohon faktor. Yang 60 kita bagi 2, 30. Kita bagi 30, kita bagi 2 lagi 15. 15 dibagi 3, 5. Faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Lalu yang sekarang 90. 90 kita bagi 2, 45. 45 tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. 15, ini kita bagi 3, 5. Faktorisasinya 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Yang ditanya KPK-nya ya. Nah, KPK itu kita akan mencari semua faktorisasi yang menyusun dari kedua bilangan ini. Sama-sama ada 2, sama-sama ada 3 dan 5. Namun kita ambil yang pangkatnya terbesar ya. 2-nya berarti kita ambil 2 pangkat 2, 3-nya pangkat 2, 5-nya sama, jadi langsung masukin aja. Nah, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 180, yaitu B. Kemudian yang nomor 7, FPB dan KPK dari 24 dan 40 dalam bentuk faktorisasi prima. Kita cari faktorisasinya dulu. Yang 24, kita bagi 2, 12. 12 kita bagi 2, 6. 6 kita bagi 2, 3. Faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 kali 3. Lalu yang 40. 40 ini kita bagi 2, 20. Kita bagi 2 lagi 10. Kita bagi 2 lagi 5. Faktorisasinya 2 pangkat 3 kali 5. FPB-nya dulu yang ditanya ya. FPB. Kalau FPB itu bilangan-bilangan yang menyusun kedua faktorisasi. Ya, di sini sama-sama ada 2, berarti 2-nya kita ambil. Kebetulan ini pangkatnya sama, jadi kita pilih saja. Kalau pangkatnya beda, FPB itu kita ambil yang pangkatnya terkecil. Ya. Angka 3 tidak ada di sini, bilangan 5 juga tidak ada di sini. Jadi yang kita masukkan hanya 2 pangkat 3 saja. Ya. Jadi 2 pangkat 3 itu, oh ini langsung ya, langsung dapat yang ini. Berarti kemungkinannya adalah A atau B. Sekarang kita cari KPK-nya.
Nah, KPK-nya semua bilangan-bilangan yang menyusun faktorisasi dari kedua bilangan tersebut ya. Berarti ada 2, ada 3, ada 5 yang kita ambil yang pangkatnya terbesar. 2 sama-sama 3 pangkatnya, lalu 3 tidak ada pangkatnya, hanya 1 ya, langsung kita masukkan. Nah, kita kalikan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ya, hasilnya berarti langsung kita cari di sini. 2 pangkat 3 kali 3 berarti yang A jawabannya ya. Lalu yang nomor 8, sepasang bilangan yang mempunyai FPB 5 adalah titik-titik. Nah, ini kita akan mencari dahulu satu persatu ya. Dari yang A. Kita cari yang A. 10 dibagi 2, 5. 2 kali 5. Faktorisasinya 2 kali 5. Kemudian 15 kita bagi 3, hasilnya 5. Faktorisasinya adalah 3 kali 5. Yang ini FPB-nya adalah 5. Nah, ini kita udah dapat sebenarnya ya. Tapi kita harus cari juga yang lain, supaya kita memastikan jawaban kita sudah benar atau belum. Sekarang yang B. 10 tadi sudah dapat ya. Kita sekarang cari yang 20-nya aja. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Nah, ini faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 5. Berarti FPB-nya tadi 10, yang 10 ini ya. 2 kali 5 berarti 2 kali 5. 10. Ini bukan ya, bukan jawabannya. Karena FPB yang diminta adalah 5. Lalu sekarang yang C. Yang C itu 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Lalu yang 25. 25 ini kita bagi 2. Nggak bisa ya, langsung kita bagi 5. 5 kali 5. Jadi 5 pangkat 2. Nah, FPB yang ini. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada yang menyusun di kedua bilangan. Jadi ini bukan jawabannya. Sekarang yang D. Yang D itu 15, tadi kita sudah dapat 15 yang ini. 3 kali 5 ya. 15 itu 3 kali 5. Sekarang yang 45. 45 kita bisa membaginya jadi 3, jadi 15. Kita bagi 3 lagi 5. Jadi faktorisasinya adalah 3 pangkat 2 kali 5. Nah, FPB-nya 3 kali 5, 15, bukan jawabannya. Jadi jawabannya tadi adalah yang A. Kemudian yang 9, selisih KPK dan FPB dari 30 dan 40 adalah, nah kita cari dahulu FPB-nya dan KPK-nya. Ya, 30 kita bagi 2, 15. 15 kita bagi 3, 5. Faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian yang 40. Dibagi 2, 20. Dibagi 2, 10. Dibagi 2, 5. Faktorisasinya 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 5. Ya, sekarang kita cari KPK-nya. KPK-nya bilangan-bilangan yang menyusun kedua faktorisasi. 2 dan pangkatnya tertinggi ya, atau terbesar. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan, nah ini 120. FPB-nya. Nah, FPB-nya ini 2 dan 5 ya. 2-nya yang terkecil pangkatnya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, yang ditanya adalah selisih KPK dan FPB. Berarti 120 dikurang 10 sama dengan 110. Jawabannya B. Lalu nomor 10, Rudi berenang setiap 4 hari sekali. Ya, sedangkan Iwan berenang setiap 6 hari sekali. Mereka berenang di kolam renang yang sama. Jika pertemuan terakhir keduanya tanggal 4 Januari, pertemuan mereka berikutnya akan terjadi tanggal berapa? Nah, ini kita bisa mencari paling mudah menggunakan kelipatan. Kelipatan 4 dan 6. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Lalu kelipatan 6. 6, 12,
kemudian 18, dan seterusnya. Nah, ini langsung ketemu ya. Ya, kelipatan persekutuan pertama adalah 12. Berarti tanggal 4 Januarinya kita tambah 12 hari. Jadi 16 Januari. Jawabannya ada ini ya, yang B. Yang C, isilah jawaban dengan tepat. Nomor 1, 4 kelipatan persekutuan pertama dari 6 dan 7. Ya. Nah, yang kelipatan 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, kemudian 42, dan seterusnya. Lalu kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, kemudian 28, 35, 42, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah kelipatan pertama, kelipatan persekutuan pertama 42. Nah, sekarang yang diminta 4 kelipatan persekutuan pertama. Seperti yang sudah Karina jelaskan di awal tadi, untuk mencari kelipatan persekutuan berikutnya, kita tinggal kali aja. Jadi konsepnya seperti ini. Kelipatan pertama kan kita sudah dapat ya, 1 kali 42, sama dengan 42. Kelipatan persekutuan kedua berarti 2 kali 42, 84. Yang ketiga kita akan hitung sampai 4 ya, diminta 4 kelipatan persekutuan pertama. Jadi yang kedua 3 kali 42. Nah, yang ini 126, lalu 4 kali 42. Nah, ini 168. Jadi jawabannya sudah ada ya. Jadi ini jawabannya adalah, Karina agak naik sedikit, 42, 84, 126, 168 ya. Nomor 2, semua bilangan prima antara 50 dan 60. Nah, ini langsung kita jawab saja. Adik-adik harus sudah hafal ya bilangan prima itu berapa saja. Yang di antara 50 dan 60 adalah 53 dan 59. Adik-adik masih ingat kan bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi 59 dibagi 1 ya, atau 59 dibagi 59. Yang ini hasilnya 59, yang ini hasilnya 1 ya. Itu namanya bilangan prima. Yang nomor 3, FPB dan KPK dari 24 dan 36 berturut-turut adalah titik-titik. Kita cari faktorisasinya dahulu. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 kali 3. Lalu 36 kita bagi 2 ya, bisa. 18 kita bagi 29, kita bagi 3, 3. Faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. FPB-nya. FPB-nya berarti 2 pangkat 2 ya, yang pangkatnya terkecil, dan 3 kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. KPK. Kita ambil yang pangkatnya tertinggi, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Jadi berturut-turut FPB dan KPK-nya adalah 12 dan 72. Nomor 4. Jika diketahui FPB dari 12 dan 16 adalah 4, KPK dari keduanya berapa? Nah, ini ada rumusnya ya adik-adik. Jadi kalau sudah diketahui bilangan pertama, ini bilangan pertama, bilangan kedua, lalu ini adalah FPB. Rumusnya seperti ini. KPK sama dengan bilangan 1 kali bilangan 2 dibagi yang sudah diketahui FPB, jadi dibagi FPB. Bilangan pertama 12, dikali bilangan kedua 16, kita bagi FPB-nya 4. Sama dengan 12 kali 16, 192, kita bagi 4, sama dengan 48. Jadi di sini 48.
Nomor 5. KPK dan FPB dari dua bilangan berturut-turut adalah 120 dan 20. Kedua bilangan yang dimaksud adalah, nah ini kita akan mencari faktorisasinya dahulu dari 120 dan 20 ya Adik-adik. Ya, 20 dulu ya. 20 ini kita bagi 2, 10. Ini kita bagi 2 lagi, 5. Faktorisasinya yang ini adalah 2 pangkat 2 kali 5. Lalu 120. Kita bagi dengan 2, 60. Kita bagi 2, 30. Kita bagi 2 lagi, 15. Lalu kita bagi 3, 5. Faktorisasinya 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ya. Nah, berarti 120 sama dengan 2 pangkat 3 ya ini, kali 3 kali 5. Yaitu dia adalah KPK-nya. Kemudian yang 20 ya, ini 2 pangkat 2 kali 5 ya. Nah, atau ini FPB ya. Karena ini KPK 120, 20-nya FPB. Nah, kemudian melalui faktorisasi prima ya, KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor primanya. Nah, kalau ada yang sama ya, ini ingat kalau ada yang sama, kita ambil yang pangkatnya terbesar. Itu KPK. Kalau FPB jadi yang pangkatnya terkecil ya. Dan ada di kedua faktorisasi. Nah, jadi sekarang kita sudah lihat bahwa 120 dan 20 dia memiliki faktor 2 dan 5. Ya, 2 dan 5. Hanya satu bilangan yang ini aja nih, yang 120 dia punya bilangan 3, faktornya 3 maksudnya. Ya, berarti yang dimaksud bilangannya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya berarti kita untuk kemungkinannya ya, kedua bilangan yang dimaksud. Nah, kemungkinannya Karina akan buat seperti ini. Ya, berdasarkan faktorisasi tadi, bilangan pertama. Bilangan 1 ya, bilangan 1. Nah, Karina akan buat 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Bilangan kedua, Karina akan buat 2 pangkat 3 kali 5. Ya, yaitu 40. Nah, ini kemungkinannya ini. Jadi Karina akan jawab di sini 60 dan 40 ya. Yang C, kerjakan soal-soal berikut. Yang nomor 1, tuliskan 4 bilangan pertama yang merupakan kelipatan persekutuan dari 10 dan 12. Nah, kita akan cari kelipatan dari masing-masing angka 10 dan 12. Ya, 10 kelipatannya adalah 10, 20, 30, 40, kemudian 50, 60, dan seterusnya. Lalu yang 12 adalah 12, 24, 36, 48, kemudian 60. Nah, kita sudah menemukan kelipatan persekutuan pertama. Ingat caranya tinggal dikali saja nanti ya. Jadi, kelipatan persekutuan pertama adalah 60. Ya. Kelipatan persekutuan kedua adalah 2 kali 60, 120. Kemudian yang ketiga, kita kali 60, yaitu 180. Kemudian yang keempat, kita kali lagi 60, jadinya 240. Jadi tadi jawabannya ini ya. 4 kelipatan persekutuan dari 10 dan 12, ini 12 ya, adalah 60, 120,
180 dan 240 ya. Nomor 2, dua anak bermain lompat ubin. Anak pertama melompat 3 ubin, anak kedua melompat 4 ubin. Jika ubin tempat mereka bermain terdiri dari 30 buah, berapa banyak ubin yang diinjak mereka berdua? Nah, ini sebetulnya ada dua persepsi ya adik-adik, ubin yang diinjak. Berarti kan mereka akan melompati ada beberapa ubin yang nggak diinjak ya. Nah, pertanyaannya yang pertama persepsi Karina adalah yang diinjak berarti berapa? Ya. Atau yang diinjak bersamaan ya. Nah, Karina akan menjawab dua persepsi tersebut. Yang pertama, jadi Karina buat A ya. Karina buat yang A dulu. Yang A ini berarti ubin yang diinjak. Yang diinjak. Ya. Nah, kita bisa mencari kita buat kelipatannya dahulu. 3, 6, kemudian 9, 12, 15, 18, 21, 24, kemudian 27, 30. Nah, kita sama 30 saja ya, karena ubinnya hanya ada 30. Lalu yang 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28 ya. Karena yang setelah 30 berarti dia 32. Jadi Karina berhenti sampai 28. Nah, kita hitung di sini dia berapa kali dia nginjak ubinnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10. Ya, 10 ubin yang diinjak. Yang diinjak. Lalu kalau yang 4 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ubin yang diinjak. Jadi kita tambahkan ya, 10 ditambah 7 sama dengan 17 ubin yang diinjak. Nah, diinjak. Nah, sekarang Karina mau menjawab yang persepsi yang kedua. Yaitu Karina buat B. Nah, yang diinjak bersamaan, ya kita menggunakan kelipatan persekutuan. Kita langsung cari dari kelipatan sini. Nah, kita dapat di 12 ya, berarti di ubin yang ke-12 yang mereka lompati, lalu berikutnya yang ke-24. Nah, berarti mereka berapa kali? Ini 1 kali ya, ini 2 kali. Berarti ubin di mana mereka menginjak berdua ya, bersamaan atau berbarengan adalah ubin ini berarti 2 ubin ya, yaitu ubin ke-12 dan ke-24 ya. Nanti tinggal dipastikan saja dahulu ya adik-adik kepada Bapak Ibu Guru, ditanyakan ini berapa banyak ubin yang diinjak mereka berdua, maksudnya apakah yang diinjak totalnya ada berapa atau yang diinjak bersamaan ya. Kalau yang bersamaan berarti jawabannya yang B. Sekarang kita ke nomor 3. Di sebuah gedung terdapat 300 dan 400 kursi biru. Nah, ini sepertinya ada yang kurang ya pertanyaannya. Kedua kursi akan dimasukkan ke dalam beberapa ruangan pertemuan ya dengan pembagian warna yang sama. Kemudian berapa ruangan terbanyak yang dapat disediakan? Nah, karena di soal ini tidak ada tambahan, ini Kak Rina coba tambahkan ya dengan ini merah. Ya, karena dia pasti berbeda. Atau nanti adik-adik bisa tanyakan dulu ke Bapak Ibu Guru, ini mungkin soalnya kurang atau tidak. Ya, karena yang ini biru, yang ini warna apa? Kita nggak tahu nih ya. Nah, sekarang berapa ruangan terbanyak? Nah, ini akan kita jawab dengan menggunakan FPB. Kita cari dulu nih faktorisasi dari 300. Ya.
Kita bagi 2, 150. Kita bagi 2 lagi, 75. Kita bagi 3, 25. Ini 25. Kemudian kita bagi lagi dengan 5, hasilnya 5. Faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Lalu 400. 400 kita bagi 2, 200. Bagi 2 lagi 100. Bagi 2, 50. Bagi 2, 25. Bagi 5, 5. Faktorisasinya adalah 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 2. Ini pangkatnya kurang naik. Dua pangkat 4. Ya. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Ya. 2 kali 2, 4. 5 kali 5, 25 berarti 25 kali 4, 100. Ya. Berarti 100 ya. Ruangan yang terbanyak yang bisa disediakan adalah 100 ruangan. Kemudian nomor 4. Sebuah pabrik mengekspor gula setiap 2 bulan sekali dan mengekspor garam setiap 3 bulan sekali. Nah, jika kegiatan mengekspor bersama kedua barang tersebut pertama kali terjadi pada Februari 2016, pada bulan dan tahun berapa kegiatan ekspor kedua barang tersebut bersamaan untuk kali ketiga. Nah, pertanyaannya kali ketiga ya. Ini yang pertama. Nah, kita akan cari. Berarti kita akan mencari kelipatan persekutuannya. Dari 3. 2 bulan dulu ya. 2, 4, 6, 8, kemudian 10, 12, 14, dan seterusnya. Lalu yang 3-nya 3, 6, 9, 12, 15, kemudian 18, dan seterusnya. Nah, kita bertemu lagi berarti di sini. Ya, 6 bulan. Ya, jadi setiap 6 bulan. Nah, sekarang untuk kali ketiga ya, ini adalah kali pertama. Oke, yang pertama berarti kan terjadinya di Februari. Februari 2016 ya. Yang kedua kita tambahin ya, Februari kita tambahin sama 6 bulan. Ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, adik-adik. Agustus 2016 yang kedua, dan yang ditanya tuh yang ketiga. Kita buat yang ketiga. Agustus 2016 kita tambah 6 bulan lagi. Ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ini udah beda tahun ya, Januari, Februari. Jadi Februari tahunnya 2017. Nah, ini jawabannya ya. Yang nomor 5, Dinda akan mengemas 240 butir permen dan 360 bungkus coklat dalam sebuah kantong untuk acara ulang tahunnya. Nah, yang A, berapa paling banyak kantong yang harus disiapkan oleh Dinda? Kita mencari FPB-nya ya, dari 240 dulu, kita cari faktorisasinya. Kita bagi 2, 120. Kita bagi 2 lagi, 60. Kemudian kita bagi 2 lagi, 30. Kita bagi 2 lagi 15, kita bagi 3, 5. Faktorisasinya 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Ya, lalu yang 360. 360 ini akan kita bagi dengan 2, 180. Kita bagi 2 lagi 90. Kita bagi 2, 45. Kita bagi 3, 15. Dan kita bagi 3 lagi, 5. Faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5.
Nah, FPB-nya. Berarti kita ambil 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ya, berarti sama dengan 120 kantong ya. Kemudian yang B. Jika Dinda menyiapkan 150 kantong, berapa banyak kantong yang tersisa? 150 dikurangin tadi 120 ya, jadi sisanya 30 kantong. Kemudian pemecahan masalah. Diketahui P merupakan faktor dari 36 ya. Kemudian tetapi bukan kelipatan 4. Tentukan nilai P yang terbesar. Nah, ini sebetulnya sama dengan yang paket 1 ya adik-adik. Soal nomor satunya itu sama persis. Namun kita akan menjawab juga ya. 36, tabel perkaliannya adalah 1 kali 36, kemudian 2 kali 18, kemudian 3 kali 12, lalu 6 ya, 6 kali 6. Nah, ini ketinggalan 1 ya. Ini ada 4 kali 9 dan baru 6 kali 6. Ya. Jadi faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, kemudian 6, 9, 12, 18, dan 36 ya. Nah, dia merupakan faktor dari 36 tapi bukan kelipatan 4. Nah, dari angka-angka ini yang bukan merupakan kelipatan 4 yang mana? Kita cari ya, kita cari aja kelipatan 4. 4, 8, 12, kemudian 16, 20 ya. Lalu 24, 28, 32, 36 ya. Nah, bukan kelipatan 4, berarti Karina akan bulatkan yang merupakan kelipatan 4. Ini, kemudian 12, ini kelipatan 4, kemudian setelah itu 36. Nah, berarti nilai P yang terbesar berarti ini. Nih ya, 18. Jadi jawabannya adalah 18. Nomor 2. Dalam pertandingan sepak bola, dalam 2 menit jumlah pendukung kesebelasan A yang masuk ke stadion rata-rata berjumlah 80 orang. Sedangkan pendukung kesebelasan B berjumlah 120 orang. Berapa jumlah penonton di dalam stadion dalam setengah jam? Nah, kita akan mencari, jadi dalam 30 menit ya. Setengah jam ya, setengah jam itu berarti 30 menit. Ya, sekarang pendukung A. Pendukung A. Pendukung A itu berarti kita 30 menit kita bagi dengan 2 menit ya. Ya, berarti kita bagi 2. Kali 80. Nih ya, kali ini. Ya. Ini yang pendukung A. Ini 8 ya adik-adik. Nah, sama dengan 1.200 orang. Lalu sekarang pendukung B. Sama juga 30 kita bagi sama-sama 2 menit ya berarti ya adik-adik ya. Nah, kemudian kita kali dengan, nah ini 80 ya, Karina kurang 0. Kita kali dengan 120 ya, sama dengan 1.800 orang. Ya, berarti kita jumlahkan.
1.200 kita tambah dengan 1.800 sama dengan 3.000 orang. Ya. Kemudian yang nomor 3. Pada menit ke-8 lampu hias merah dan kuning menyala bersama. Untuk lampu merah, kejadian itu merupakan kali kedua ya, untuk lampu kuning menyala yang pertama. Untuk yang keberapa kalinya lampu merah dan kuning menyala di menit ke-32. Nah, ini kita akan cari seperti ini. Ya. Merah. Dia itu 2 kali yang kedua ya, yang kedua itu dalam menit ke-8 ya. Berarti kita bagi 8 bagi 2 sama dengan 4 menit sekali. Ya. Kemudian yang lampu satu lagi warna apa nih? Kuning ya. Yang warna kuning. Yang warna kuning dia pertama nih. Jadi dia 1 dalam menit ke-8. Berarti ya 8 ya, dia berarti 8. Ya. Oke. Nah, dia berarti 8 menit sekali gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari kelipatannya adik-adik. Kelipatan 8 ya. 4 dulu deh. Kelipatan 4. 4, 8, 12, kemudian 16, 20, 24, 28, 32. Lalu sekarang yang 8. 8, 16, 24, 32. Ya. Nah, yang ditanya, di yang keberapa kalinya lampu merah dan kuning menyala pada menit ke-32 berarti di sini. Kita hitung, dia berarti berapa kali? Yang 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia yang ke-8. Kalau yang ini tadi merah, ini kuning. Jadi yang merah tadi 8, kalau yang kuning berarti 1, 2, 3, 4. Yang keempat, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.